Shalom, semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda tetap sehat atas pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memimpin dan menyertai kami, sehingga kami ada pada hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya itu karena kebaikan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ini dapat mengajar kami untuk memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Kolosi pasal yang kedua ayat ke-6 sehingga yang ke-7. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah hati yang penuh kesyukuran. Kitab Kolosi ini ditulis oleh Rasul Paulus dan anak rohaninya Timotius kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di suatu tempat yang bernama Kolosi. Mengapa kita harus memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran? Dalam Kolosi 2 ayat 6 hingga 7 ada beberapa alasan untuk kita hidup dalam kepenuhan Kristus sehingga hati kita penuh dengan kesyukuran. Yang pertama, kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita hidup tetap di dalam Kristus. Yang ketiga, berakar di dalam Kristus. Yang keempat, kita dibangun di atas Kristus. Yang kelima, kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan yang keenam, hati kita akan memiliki limpah syukur yang bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagaimana untuk kita mengetahui bahwa hati kita penuh dengan kesyukuran? Kita boleh menipu orang lain, tapi hati kita adalah tempat yang jujur di dalam pribadi kita sendiri. Oleh itu, kita akan mengetahui hati kita penuh dengan kesyukuran dengan melihat tanda-tanda ini. Pertama, kita akan selalu memiliki ketenangan dan kedamaian meskipun hidup di tengah-tengah pergumulan. Selagi kita hidup di dunia ini, kita seringkali diperhadapkan dengan tentangan, pergumulan, masalah, kesusahan, penderitaan, dan sebagainya. Tetapi apabila kita hidup dengan hati yang penuh dengan kesyukuran, maka kita akan tetap memiliki penguasaan diri, sehingga kita akan dapat memiliki ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita. Yang kedua, kita akan selalu bertanggapan baik dan positif meskipun kita hidup di tengah-tengah jemaat dan masyarakat yang negatif. Karena hati kita akan memberikan satu impak yang dapat mempengaruhi segala akal pikiran kita, sehingga kita selalu menanggapi setiap hal dalam sudut yang baik dan positif. Yang ketiga, orang yang memiliki kepenuhan kesyukuran dalam hati
akan selalu tersenyum. Meskipun di tengah-tengah pergumulan, dia akan tetap tersenyum karena dia mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Yang keempat, akan selalu mengatakan hal-hal yang baik dan membangun. Apa yang keluar daripada mulut kita itu lahir daripada akar di dalam hati kita. Oleh itu, apabila kita mengungkapkan hal-hal yang baik dan membangun, itu artinya hati kita juga memiliki kebaikan dan kesyukuran. Yang kelima, orang yang memiliki kesyukuran dalam hati tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan mencari kelemahan orang lain, tidak akan merungut dan berkeluh kesah, tetapi selalu mengoreksi dirinya sendiri apa yang perlu dia perbaiki, apa yang perlu dia tinggalkan, dan apa yang perlu dia lakukan untuk mencapai apa yang terbaik. Yang keenam, tetap menjalani hidup dengan penuh bersemangat dan bahagia. Orang yang memiliki hati yang penuh kesyukuran, dia tidak akan tinggal terus dalam kekecewaan. Dia tidak akan terus tinggal di dalam pergumulan. Dia tidak akan terus tinggal di dalam kedukaan, tetapi dia akan bangkit, dia akan bergerak, dia akan maju dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan bahagia karena Yesus Kristus sumber inspirasi, Yesus Kristus sumber pengharapan dan sukacita yang terbesar dalam hidupnya. Walaupun manusia melupakan kita, tapi Tuhan selalu ingat akan kita. Amin. Yang ketujuh, selalu melibatkan Tuhan dalam tindakan. Sebagai orang percaya, kita tidak diajar untuk bergerak sendiri, tapi setiap apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, kita haruslah melibatkan Tuhan sehingga kita akan memiliki sukacita dalam diri dan hati kita karena Tuhan selalu ada, berpihak dan menyertai kita. Amin. Dan seterusnya, mengapa kita dinasihatkan untuk memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran? Pertama, supaya kita tidak hidup dalam tekanan dan stres. Apabila hal itu terjadi, itu akan mengganggu emosi kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu aktiviti kita. Sebab itu, kita selalu diberikan saranan untuk memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran supaya kita tetap menjalani kehidupan yang baik, sehat, dan memberkati. Yang seterusnya, orang yang selalu memiliki kepenuhan syukur dalam hati akan kelihatan awet muda. Tapi orang yang selalu marah-marah, orang yang selalu berkeluh kesah, orang yang selalu merajuk dan sebagainya akan kelihatan lebih tua daripada usianya yang sebenar. Oleh itu, orang Kristen selalu dikatakan orang-orang yang awet muda karena dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kesyukuran sehingga raut wajah kita menjadi awet muda karena sinar kemuliaan Tuhan ada menyertai kita. Amin. Oleh itu, katakan kepada teman-teman kita, keluarga kita, selalulah bersyukur dan itu akan menjadikan engkau awet muda karena hatimu penuh dengan kesyukuran. Amin. Dan yang seterusnya, supaya kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik, berkomitmen dan bersemangat. Walaupun kita harus menangis, mencucurkan air mata, tapi apabila kita memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran, kita akan terus bergerak maju
menjadi pemenang dan bukannya orang yang terkalahkan. Kita akan tetap menjadi orang yang menjadi berkat dan bukannya orang yang dikutuk, karena urapan Tuhan menguasai pribadi dan hati kita. Amin. Dan seterusnya, orang yang memiliki pengucapan syukur di dalam hatinya itu merupakan identiti orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh itu, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang berpengharapan, orang yang beriman, orang yang selalu intim dengan Tuhan, sehingga dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain dalam apapun situasi, karena dia hidup tetap percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya untuk maksud Tuhan yang tersendiri. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan tidak suka dengan orang yang berkeluh kesah, merungut, suka mengomen, dan tidak pandai bersyukur dengan apa yang dimiliki. Tuhan senang dengan orang yang berusaha memperbaiki pelayanannya, pendidikannya, pekerjaannya, kehidupan keluarganya, dan ekonominya dengan disertai dengan hati yang penuh dengan kesyukuran. Seorang bapa akan bersuka cita melihat anaknya mengucap syukur dalam segala sesuatu, tetapi seorang bapa akan berduka cita apabila melihat anaknya seringkali mengeluh, mengomen, dan merungut dengan apa yang diberikan oleh bapaknya. Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan cinta kasih, kepedulian, dan kemurahan. Tuhan tidak kedekut untuk memberikan berkat-Nya kepada kita apabila kita selalu mengucap syukur. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin ditolong oleh Tuhan, tapi Tuhan itu selalu dekat orang yang selalu mengandalkan Dia. Amin. Orang yang sungguh beriman kepada Tuhan akan memiliki hati yang penuh dengan kesyukuran di hadapan Tuhan. Oleh itu, jemaat yang terkasih, marilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tukarlah keluh kesah kita dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Bahwa ketika kami menerima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan tetap hidup, tetap di dalam Kristus, berakar dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, bertambah teguh dalam iman yang telah kami terima, dan hati kami akan selalu memiliki kepenuhan dalam pengucapan syukur. Sehingga itu Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu, baik dalam keadaan susah maupun senang, keadaan sedih maupun gembira, dalam keadaan penuh pergumulan, pergolakan, kesusahan, dan sebagainya. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, penuhilah hati kami dengan ucapan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon Tuhan menjamah hati kami supaya selalu dipenuhi dengan urapan daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.